Itu adalah lu banget, boy. Tapi jaga ketat gini. Ya kan? Setelah gue operasi di Filipina, gue balik ke Indo, tiba-tiba gue dapet informasi gue udah di trade ke Kalila. Padahal gue belum bisa jalan tuh. Siapakah pelatih itu? Selamat pagi, karena hari ini pagi-pagi kita bikin one on one-nya. Karena emang orang ini adalah orang yang emang biasa bangun pagi pasti, ya kan. Ini seorang legend, main di SM. Nanti kita ngobrol-ngobrol, udah beberapa kali juara juga sama SM. Pernah dapat medali perak juga di SEA Games 2001 di Kuala Lumpur. I-Boy, apa kabar, Boy? Thank you, Gi. Udah diundang. Harus. Kenapa gue ngundang legend-legend IBL, pemain-pemain senior IBL? Karena gue pengen di sini nggak cuma main, ya, tapi paling nggak sharingnya. Ya. Betul. Nostalgia sharing sama pemain-pemain muda yang sekarang. Karena buat gue anak-anak sekarang juga harus tahu kakak-kakaknya atau om-omnya dulu. Cerita dulu tuh gimana Cerita ya? dulu kayak gimana. Apalagi lu, Boy, gitu loh. Lu tuh kalau orang sekarang udah nyebutnya El Clasico Aspak SM, ya lu awal-awalnya. Iya kan gitu. Dan kangen sih ya. Karena Aspak udah nggak ada. Iya. El Clasico-nya hilang nih. Kalau kita bilang mau PJSM belum klasik. Belum. Nggak tahu ya, kalau gue ya, buat gue pribadi juga belum gimana gitu. Boy, lu akhirnya main dari tahun 9. Gua tuh di SM itu 96. 96 artinya Di dari Pro. zaman Kobatama ya? Dari zaman Kobatama. Iya. Sebelum gua ke SM itu gua 95 tuh di Guntur, Mitra Guntur, Itu, iya. Bukan tim pro. Iya. Pada saat SM mau masuk ke pro, dia nyari pemain nih, Gi. Iya. Dia nggak punya pemain, akhirnya junior SM yang udah dari awal di SM digabung dengan beberapa pemain dari luar lain. istilahnya gitu. Salah satu Jadi lu dari Mitra Guntur. 96 dan akhirnya lu pensiun itu di tahun 2007. Tapi sama Pak Erik nggak boleh langsung keluar, akhirnya Iya. gue harus bantuin tim di SM. Waktu itu jadi manajer sampai di 2011-2012. Dari 2008. Dari 2008. Jadi ya sebenarnya lu yang namanya SM banget ya lu sebenarnya. Menurut Ya, gue ya. bisa gue bilang ya family Iya, udah. iya, karena lu gini, lu ngalamin dari Kobatama, terus IBL jadi pemain, juara dari tahun Gue di juara pertama tuh 99 masih Kobatama waktu itu. Akhirnya gue juara lagi di 2004. 2004 adalah gini, SM pertama kali juara IBL. Yes. Ya, 2004. 2005 gue skip karena operasi. 2006 kita juara lagi. Iya. 2007 gue juara. Habis Iya. itu gue retire. Iya. Jadi manajer. Tapi pada saat gue megang itu kita masih juara sampai gue keluar dari manajemen di 2011 loh. Ih, gila. Jadi artinya gini, lu jadi pemain pun lu 4 kali. Iya betul. 4 kali ya. Jadi manajer sekitar 4 juga. 4 sampai 3 kalau salah. Iya. 3 sampai 4 kali. Oke. Ya. Sebenarnya banyak orang ngira adalah ini pun gue juga baru ngeh sih sebenarnya sebagai iya bahwa lu ternyata pensiun bukan karena cedera ya. Bukan. Jadi pada saat gue cedera 2005 itu motivasi gue buat sembuh adalah karena emang gue mau comeback Gi. Iya. Gue mau comeback, kalau kita dulu dengar istilahnya comeback stronger. Nah itu tuh gue bener-bener lakuin itu karena pada saat mungkin yang pernah ngalamin cedera atau operasi ya pasti udah itu, kalau lo nggak ada motivasi main lagi lo pasti give up pada saat proses di terapinya untuk comeback. Akhirnya gue niatin gue mau main lagi di 2006, akhirnya bener di seri 2006 tuh gue udah main lagi. Nah ini yang orang juga harus tahu, Dan gue juga 2006 juara, 2007 masih juara gitu loh. Jadi sebenarnya bukan karena cedera. Oke. Bukan Cedera lu adalah ACL putus. Jadi gue waktu persiapan SEA Games 2005 ACL gue putus 1. Iya. Meniskus gue robek 2. Ya, kanan nih. Boy, kita mau nanya pemain favorit lu. Kalau NBA gue tetap di tim Duncan. Gila, kita Spurs. Iya. Kalau yang di shooting guard gue ada Kobe. Cuma kalau di lokal gue ada Ali Budimansyah sama Rico Hantono. Sekarang ini gue lebih seneng nonton Caleb. Dia yang sekarang ya. Iya. Makanya pas gue kemarin Caleb pensiun, anjir nih pensiun lagi nih anak, karena gue ngikutin dia dari SMA sampai di Liga Mahasiswa. Kenapa SMA? Ini ada cerita lucu lagi. Karena kita inilah yang ngurusin Popmi basket ya. Betul. Bener gak? Gue MC-nya, jadi gue tahu waktu gue main juga lo kan masih MC gue waktu di Bandung. Ya udah. Oke, jadi ketahuan dong. Lu bayangin dia main gue MC. Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita main nih, Boy. Boleh. Ya. Gue coba deh, masih ada nggak nih?
Kalau gue udah latihan terus, boy. Iya makanya. Makanya semalam gue persiapannya tahajud, tambahan tuh sholat duha nih. Gue kasih bola boy dulu lah. Gue kasih bola boy dulu. Kenapa gue kasih bola boy? Ini penghormatan gue karena dia bawa anaknya. Halo Charlotte. Hai. Support kak, support Dedi kak. Charlotte, pegang panggil apa ayah? Dedi. Panggil Dedi, dukung Dedi apa Om Ogi? Dedi. Oh Dedi lah katanya. Oh, kita lihat. Oke. Udah dulu jalan dulu. Udah. Oke siap. Seru nih. Lu boleh? Gak apa. Itu adalah lu banget boy. Itu adalah dia banget. Ya pikir gua nggak bisa juga gerakan gitu nih. 1-0 nggak? 1-0 dulu tuh. Tuh. Wih. Tuh. Gua pakai gerakan Gue tau nggak? Gue kenapa suka skyhook? Kenapa? Dulu gue pas skyhook, pas pon masuk nih gue dijagain Rumi Chandra. Waktu pon. Latihan sparring lawan IM sama Mas Bambang. Boy, ngapain lo skyhook? Karim Abdul Jabbar tinggi, segelannya gede, lo cungkring gitu. Apalagi Tapi bolanya masuk. Karena gue belajar skyhook disuruh main asing gue. Iya. Karena skyhook itu mau dijaga sama yang 2 meter pun masih Bisa aja, bisa karena kan diganggu. Iya. kayak floater. Betul. Iya. Lu jangan ngajak ngobrol gua deh, gua tahu. Cuman lu nggak harus 2 kali juga dong. Bahaya bahaya. Enggak. Tapi lu tahu kan berapa kali lu lihat video gua ketinggalan dulu. Setelah itu gua kalah. Oh. Soalnya apa? Dia pakai baju gua. Iya iya. Ini pakai jersey latihannya Iboy di tahun 19. 9 ya? Aduh. Aduh, boy. Siap dong. Tuh. Tuh. Ini adalah dia nih. Gak. Ah. Lagi 3 ya? Dan deh, good defense biar bikin shock terapi gitu loh. Tadi kanan udah gitu. Sorry. Gua udah tahu orang mau ngarahin gua ke ngapain gua punya peti segede gini. 3, 1. Yuk. Lihat mukanya. 3-2. Lumayan ya. Itu pengen masuk. Oke, ini kita belum tahu siapa yang menang. Ini di halftime show. Halftime show-nya ada yang namanya shoot or truth seperti biasa. Tapi gini, gue pengen yang free throw adalah anak lu yang sekarang Bukan gue. Enggak. Oh, oke. Yang lagi rajin basket, Charlotte sini loh. Kita ngobrol dulu lah. Charlotte baru senang mulai basket baru sekarang. Baru Iya, tahun lalu. baru tahun lalu gara-gara pandemi kah atau gara-gara? Gara-gara ada lapangan yang buka. Ada BL, bucket list. Oh, di Bogor. Jadi itu motivasi dia pas opening gua ajak ke sana, dia baru dia aku mau latihan basket dong. Ini berarti gini, teman-teman yang membuka lapangan basket segala macam segini besar loh efeknya bisa Pengaruhnya. membuat orang jadi pengen main Main basket. basket, yes, Iya nggak? betul. Oke. Kalau gitu kita adu free throw ya. Ya, siap ya? Oke. Oke. Charlotte dulu.
langsung Oke, itu bener kata dari Ben Yoni. Gitu ya, Den? Ya. Boy, gini. Lu pernah nggak? Ini di basket tuh biasa pelatih ada ketidakcocokan dengan pemain atau sebaliknya. Pernah nggak? Kalau ketidakcocokan ya pernah ada. Jadi pada saat gue setelah pensiun dan setelah gue operasi di Filipina, gue balik ke Indo, tiba-tiba gue dapet informasi gue udah di trade ke Kalila. Padahal gue belum bisa jalan tuh. Gue masih turun dari pesawat, gue aja dari orang Kalila, boy lu tahun ini main sama gue. Gila ya. Kenapa? Jadi kayak NBA nih, kayak NBA. Tiba-tiba lu lagi di mana dapat kabar lu? Iya tuh lu udah, karena gue udah ngomong sama manajemen. Gue balik ke manajemen gue. Kenapa gue dijual? Akhirnya yang mempertahankan gue waktu itu GM gue, Hassani Abdul-Ghani waktu itu. Dia mempertahankan gue karena ini value-nya SM ada di bawah, jadi lo nggak bisa jual dia. Pada saat gue latihan, ini gue ngeliat pada saat gue latihan, gue dapet satu situasi di mana, oke, gue bekas main cedera. Pada saat latihan, lu nggak bisa membedakan pemain cedera, tapi gue udah sembuh, maksudnya pernah cedera. Tapi pada saat lu latihan, lu berhak 100% lu mendapatkan hak latihan yang sama dengan pemain yang lain. 100% Gi. Lu layup, gue harus layup. Lu latihan shooting 100, gue harus 100. Meskipun gue pernah cedera. Pada saat bertanding, itu hak pelatih mutlak. Lu nggak dimainin itu hak pelatih. Itu nggak masalah kalau saat pertandingan, gue terima. Tapi kalau saat latihan, gue akan ngomong ke pelatih gue, lu harus treat gue sama dengan pemain yang lain. Kalau lu nggak treat gue sama, gimana caranya gue membuktikan kalau gue udah comeback akan lebih baik dari lo atau dari pemain gue yang lain. Oke, siapakah pelatih itu? Coach Victor Roring. Tapi gue ngomongnya profesional, gue ngobrol. Akhirnya setelah gue ngobrol itu ke Coach Victor, akhirnya setiap terakhir sesi latihan itu akan ada scrimmage yang awalnya cuma 2 tim, akhirnya dibikin sama Coach Victor 3 tim. Yang 3 tim ketiganya tim yang cacat, tim yang gua, Bobby Junaidi, Alfonso, yang Jaya, yang pernah cedera, yang mereka kalau lagi scrimmage jarang main, tapi akhirnya itu membentuk itu. Akhirnya tim gue selalu kalah, tapi at least gue dan tim gue ini dia bisa mengekspresikan atau mengaplikasikan latihan yang diberikan sama Coach Ito. Setelah itu Coach Ito fair, dia latihan sama. Kalau bertanding gue nggak dimainin, ya itu hak pelatih. Setuju. Jadi buat gue gini, ini kenapa gue ngomongin kayak gini juga, karena gini, hal yang biasa kok ada ketidakcocokan ataupun juga ternyata plan pelatih berbeda dengan kita. Dan lo harus terima gitu. Satu gini, pada saat gue jadi starter di SM waktu pada saat Kuznets, gue selalu jadi starter nomor dari Kuznets. 2003, Kuznets bawa statistik ke kamar gue dipanggil ke kamar dia bawa statistik gue, boy, average point lu menurun di season ini, lu nggak bisa gue pasang jadi starter. Dia bawa data, gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue terima. Gue nggak jadi starter gue adalah Bugi waktu itu. Bugi, ya udah, lu siap nggak jadi starter? Tapi gue di luar itu, gue latihan lebih keras lagi dari pemain-pemain gue yang lain. Pada saat gue jadi second layer, gue main jadi orang keenam atau penggantinya Bugi, gue perform di lapangan. Tapi gue minta sama Kuznets, pada saat gue udah balik lagi statistik gue normal, gue minta hak gue sebagai starter. Boy, lu mau ngomong apa nggak? Kesini dulu. Say hi ke teman-teman di Bogor. Tadi belum layup. Enggak. Ini andalan. 52, gila, oke. Tarik nafas. Tapi jaga ketat gitu. Itu bahaya ya. Bahaya. Lima, 3. Enggak. Oke. 6-3. Lumayan nih boy. 1 dari 8 lah.
Gila. Oh. 64. Last one boy. Aduh, ngapain? Tapi kalau lu last one masuk ke dalam sih wajar ya, gua kan kecil ya. Nanti lu mau nembak gitu? Nembak gak apa-apa, tapi gua akan gini minimal gua Challenge ya? Iya dong. Basket yang bener kan gitu. Tuh minimal gua challenge. Nah, kalau emang masuk, berarti emang lu jago. Oke. Aduh. Dari Bogor, gak sia-sia. Gak sia-sia ya. Udah lama banget nggak begini. Basket lu udah lama juga lu nggak main ya? Atau gimana? Dulu gue pernah sampai skip itu 3 tahun gue nggak main basket. Gue syuting kayak begini gue nggak. Gue cuma jogging, naik gunung, sama gitu doang kegiatannya. Tapi gue bikin event basket malah sering eventnya ya. Kita tadi udah ngomongin si SM-nya. Tapi lu juga ternyata mencatatkan sejarah di 2001 dapat medali perak. Ya, betul. Iya kan? Ngomongin soal timnas. Apalagi kan kita ngomong SEA Games ya, event tertinggi kita. Betul. Jadi pada saat gue kepilih dulu 2001 di SEA Games Kuala Lumpur, Iya. itu gue pemain termuda bukan secara umur tapi secara gue tuh baru masuk. Udah dari Kohantono yang duluan udah main di udah main di timnas. Pelatih Cecep. Pelatih Cecep gue, saingan gue tuh pas pencoretan tuh latihan terakhir gue mules, gue nggak latihan karena gue diare, karena gue mikirin gue kepilih nggak ya. Iya. Tapi gini loh, boy, kejujuran lu ini dengan lu ngomong kayak gini, ini mungkin dialami juga. Yes, tapi mereka nggak speak up, nggak diungkap ya. Jadi, hey teman-teman, wajar kok lu panik, wajar lu takut gak kepilih gitu, bener gak sih? Bener-bener. Gue pada saat gue bilang baru sih bang, gue diare. Bang Rivi tahu pasti lo tegang lo ntar pagi. Ya bener loh, akhirnya pas pencoretan, alhamdulillah gue kepilih. Iya. Alhamdulillah kepilih nih. Iya. Itu pencapaian terbesar sih. Artinya ini first time lu masuk timnas, First time. terus langsung dapat medali perak juga. Dan itu setelah 26 tahun Indonesia nggak pernah dapat perak. Setelah 26 tahun. Oke. Berarti gini, kita ternyata punya kesamaan ya. Gue pertama kali jadi manajer timnas basket putri, dapat langsung medali perak setelah 24 tahun. 25 tahun. Sudah Iya. dapat. Itu luar biasa kan? Waduh senengnya. Dan akhirnya gini, teman-teman kalau misalnya lu mungkin ada lah ya netizen yang suka apa sih Gi, lu selalu ulang-ulang itu. Sorry, ini mungkin Ibu juga ngalamin. Ini satu cerita yang priceless. Dan kita pasti selalu akan ceritakan ke siapapun karena ini satu kebanggaan buat kita gitu ya. Karena dari ribuan atau bahkan jutaan orang yang mau jadi pemain basket, Iya. akhirnya kepilih jadi 12 pemain terbaik dan akhirnya bisa dapat perak. Terus yang paling gua nggak lupain lagi adalah pada saat bendera kita dikerek gitu. Aduh. Itu tuh Iya. yang namanya mantan atlet pasti kalau lu Iya, lihat seremoni itu pasti nangis deh, nggak Iya. mungkin nggak, pasti akan itunya tuh luar biasa. Gue pengen lihat ini dong. Apa? Artikel ya? Artikel. Boleh. Jadi gini, Ibu ini masih nyimpen artikel-artikel dia yang zaman dulu, yang kalau kita sih nyarinya selalu di tabloid bola, Iya. ya kan? Ini gua kumpulin dari semua tabloid. Ini nih sebenarnya barang berharga. Gila. Kalau ini gue bikin dulu waktu ya zaman-zaman dulu. Gue tau gak ini pas gue bikin ini kan gue band kesukaan gue gitu. Ini ya? Ini Korn. Iya. Nah ini ada beberapa foto gini pertama kali gue juara gitu. Iya. Ada lagi yang pengen gue tunjuk. Ini pas PON 96 di Hall A. Ini salah satu foto mungkin pertama kali yang diambil dari atas ya? gitu. Iya. 96 nih Kobe. Ini apa? Oh iya. Kobe Bryant. Yang Adidas ya, acara Adidas Adidas. 3x3 itu ya? 3on3 ya? Ini lu pas gue juara nih. Ini berarti ini 99 oh iya Kobatama. Lu tau artikel ini nggak? Gila, lu masih ada men. Artikel namanya Jammer. Enggak, gua enggak Nggak ingat. ngalamin ya? Enggak ingat. Ini Jammer, dia tabloid di luar tabloid bola. Ini 99 juara, mereka nih masih pada junior, masih muda-muda semua. Muda-muda. Kita juga ngucapin terima kasih loh. Sekarang ada foto-foto dari Mas Chandra ya. Yes, betul. Sekarang udah mulai balik lagi nih, Chandra keluar lagi. Muamin. Ya nanti Yes. gue juga taruh Instagramnya. Jadi kalau lihat, lu boleh juga follow. Pas gue dapet Yes, medali. ini adalah 2001. Lihat, jadi sekarang ini ya udah jadi pelatih. Gepeng. Gap pelatih.
Gila, Bolo ada Bolo Iya, loh. ini yang Bolo gila. main sama gua. Bolo jualan nasi campur di Sunter. Betul nggak? Iya. Oke, ini nanti kita lihat lagi, tapi jujur ya, mungkin kayak buat lu juga nih pemain-pemain sekarang, apalagi sekarang dimudahkan dengan digital. Lu simpen baik-baik, Artisnya, lu rapihin, itu bisa jadi cerita lu buat teman-teman, buat keluarga, buat nanti anak. Yes. Simple, gue cuma ngomong ini kebenaran ada Charlotte di sini. Charlotte, udah lihat ini semua ya? Satu kata aja, cuman ini nggak dibuat-buat. Bangga nggak punya Dedi seperti ini? Bangga Apa ya? nggak? Bangga is like Bangga. Bangga ya? Memorisnya keren. Memorinya keren, bangga. Nah itu bisa cerita, karena kalau nggak kalau cuma cerita doang, kalau cuma cerita doang, ya kan nggak ada ini nggak ada juga. cerita, iya. Boy, gara-gara tadi kita ngomongin timnas segala macem, bagaimana lu melihat timnas kita yang sekarang? Boleh dong, karena kita kecintaan kita sama basket, kita ngasih masukan, kritikan, pujian juga kita harus kasih, bener nggak? Iya. Jadi gini, kalau gue ngeliat timnas, pertama global dulu, jangan Iya. basketnya tapi seluruh timnas Iya. cabang olahraga. Kebanyakan pada saat mereka nggak perform di satu turnamen atau satu kejuaraan, banyak kita di luar itu netizen menjudge ini, kenapa sih mainnya gini, hancur banget sih pelatih gini. Mereka nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Dimana kita ngebentuk satu berapa, ada 22 kepala, 12 kepala jadi satu. Nggak gampang. Nggak gampang. Jadi untuk kita yang di luar, kita jangan lihat di situ, tapi kita coba menelaah prosesnya mereka bisa sampai di situ. Nah untuk yang basket, kalau gue lihat sekarang kan lebih banyak yang bloodnya nih, anak-anak muda. Iya. Gue nggak masalah selama pelatih itu punya plan untuk anak-anak muda ini, dan pemain kita kan kita kan small basketball nih rata-rata. Iya. Asal mereka punya plan itu, menurut gue kita akan baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia udah ngumpulin pemain kecil, terus banyak shooter, tapi dia nggak punya satu plan atau game plan yang bagus, menurut gue akan sia-sia. Kenapa sih ada Prastawa yang sekecil, kenapa sih ada Hardianus yang itu main di timnas ya? Tapi kan kalau selama pelatih itu bisa mengutilize dia, Iya. gue rasa akan baik-baik. Berarti kita lihat hasilnya ya, karena gini, kalau ngomong 2 tahun, mohon maaf, kita ngomong SEA Games kita gagal. Jadi arti kalau ngomong gini, sekarang banyak yang bilang, kok ada Hardianus, ada Widi, ada Pras, ada Abraham yang kecil-kecil, ada Yuda gitu. Bukan masalah skill mereka, Yes, skill mereka betul. bagus. Tapi kalau buat menuju ke sana, kita mungkin dari semua itu cuma pilih cukup dua. Kira-kira betul ya. Yang lainnya kita cari yang tinggi. Itu masukan. Iya. Tapi balik lagi, kita menunggu resultnya, kita pasti support. Menang kita pasti support, kita bangga. Kalah pun juga kita tetap Ya, harus support. Indonesia. Tetap Indonesia, nggak akan berubah Iya. ini. Balik lagi nih, kita support SEA Games yang paling penting nih, karena kita Yes. 2 tahun lalu nggak dapet. Kita mau jadi tuan rumah FIBA Asia, FIBA World Cup, itu juga pasti jadi concern kita. Betul. Tapi yang paling penting pemain-pemain tetap semangat ya yang ada di timnas. Yes. Pokoknya Jagoan gue Kaleb. jagoan lo Kaleb ya. Jagoan sama si Kaleb. Ya cuman semua lah kita jagoin lah. Oke. SM 2004 atau SM 99? 99. Kenapa? Story gue dari awal, dari bottom tuh gue dari 98. Dari 96-nya. 96, 98 gue kan juru kunci. Iya. Dengan 98 tuh gue juru kunci. 99 juara. Lo kebayangin dong proses gue sampai di sana ya. Charlotte dengerin nih. Nemenin Charlotte tanding basket atau hiking? Charlotte tanding. Kalau hiking gue bisa anytime, kalau Charlotte tanding karena dia baru mulai basket, gue akan temenin dia. Oke. Tuh, Charlotte temenin. Tapi setelah itu Charlotte temenin hiking. Oh, dia suka Senang kok. juga? Dia suka. Jadi pemain atau jadi manajer? Karena lu pernah dua-duanya. Jadi pemain. Jadi pemain ya. Jadi manajer bebannya lebih berat, Eh, tanggung jawabnya. Bukan, jadi manajer itu karena dulu gue pernah jadi pemain, jadi gue tahu apa yang harus gue kasih ke pemain. Iya. Lebih mudah, karena gue pernah di posisi pemain. Iya. Lu nggak pernah dapat sepatu bagus, pada saat gue jadi manajer gue akan mengakomodir pemain dapat sepatu bagus. Ya karena gue juga di sini kesempatan nih gue ngomong kayak gini karena pernah ngalamin jadi manajer juga. Gini, manajer itu bukan jadi pembantunya Bantu. pelatih ya. Yes, Ini pembantu gue tim, ngomong. bukan, iya. Ini juga termasuk untuk klub-klub profesional. Jadi manajer itu punya plan besar di mana harus berkomunikasi dengan pelatih pasti. Setelah itu dijalankan plannya. Membentuk tim juga langsung diskusi sama pelatih. Iya, Ya. betul. Walaupun nanti keputusan pengambilan pemain tetap paling utamanya adalah dari pelatih karena Kebutuhan. pelatih yang tahu kebutuhannya. Oke, coach itu atau coach net? Coach Net. Kenapa? Gue sama Coach Tito belum nggak terlalu lama sama Iya. dia, tapi karena dari Coach Net gue dapat semua fundamental yang belum gue dapat dari awal gue main basket. Iya. Akhirnya gue dapat fundamental di situ, dan apa yang dia udah dapat ilmunya dari
Filipina, dari Amerika diterapkan di SM, dan itu semua gue serap. Kalau di Ito, gue tinggal menerapkan apa yang gue dapat dari Coachnet, gue Karena menjalankan. Coach Ito juga banyak belajar dari Coachnet. Ini kalau orang-orang lama yang tahu Iboy, kalau gue ngomong gini pasti pada ketawa. Ini anak kesayangannya Mamtes. Tukang beliin martabak. Mamtes tuh istrinya Coachnet. Oke, sip. Boy, gue mau ngasih hadiah, Boy. Guys, siap. Coach lagi one on one. Ini gue juga pakai kaos kaki lagi. Oh iya, gue jadi ateng. Charlotte, ini tas one on one. Dikasih lihat situ. Thank you. Lagi ini ada masker juga, masker medis, ada one on one. Ada ini masker kainnya, Oke. one on one. Wah, 7. Nomor 7, kalau Eriano udah biasa, Iboy dong, ya kan? Anjir. Jarang gue punya jersey nama Iboy. Iya, bener kan? Iya. Iya, ini ya. Karena Charlotte lagi seneng basket, ada hadiah spesial dari Hoops Indonesia buat Charlotte, ya. Oke, sip. Ini buat Ogi. Boys, Ini baju gila. SEA Games 2001. Yang tadi kita lihat foto-fotonya gitu. Iya. Nah, di belakang ini ada nama orang-orang yang udah berkontribusi pada saat kita merebut medali. Ah, gila. Ada Eric Thohir. Boy, thank you. Merinding Oke, ya? merinding, sumpah. Jadi Thank you nama-nama ini banget. yang akan gua akan kenang terus karena perjuangan kita dapat medali perak nggak gampang kan. Boy, thank you banget ya lu Iya. mempercayakan ini. Gua akan simpan baik-baik. Kalau orang bilang ini adalah barang-barang antik yang sebenarnya harganya naik nih kalau dijual sebenarnya. Iya nggak? Kita kalau orang apa nyebutannya? Kalau orang drifting gitu. Iya. Ya. Sumpah ini akan gua jaga baik-baik. Thank you banget. Iya. Oke, Boy, sukses ya. Ya, thank you, Buat Ki. kerjaan lu Buat tetap Ogi di juga. basket, Sehat-sehat terus, event, Ki. ya Amin. paling penting sehat. Support terus Charlotte jadi apapun lah, sebenarnya mau jadi pemain basket atau apapun, tapi hobinya basket kita support terus. Dan buat timnas kita dukung, IBL kita support Yes, terus supaya mudah-mudahan tetap liganya berlangsung. berjalan Yes, terus. amin. Oke, thank you, dadah. Thank you. Boy, oke terakhir, Yes. mungkin ini justru yang anak-anak muda sekarang belum tahu. Kenapa Dwi Eriano dipanggilnya E-Boy? Ini enggak long story sih. Jadi gue dulu gue lahir di Gunung Sari. Iya. Mungkin itu juga awal gue jadi anak gunung karena gue lahir di gue lahir di Iya, Gunung iya. Sari. Lu sambung-sambungin Umur bener-bener. 3 tahun gue pindah ke Cibubur. Oke. Cibubur itu dulu itu kota desa petani gitu. Iya. Semuanya itu petani. Pada saat gue pindah tuh gue rambutnya kuning, asli kuning gitu. Bukan kuning karena main layangan atau ngambil bebek, bukan, tapi emang kuning. Nah orang Betawi kalau ngelihat orang kuning gitu dibilangnya bule kalau anak cowok tuh dipanggilnya boy. Nah itu semua orang satu desa itu panggil gue boy. Tapi nyokap gue manggil si boy mana si boy. Nah itu akhirnya i-nya itu ke bawah ibu. Iya kan, lihat akhirnya lu pada tahu semua kan. Karena buat gua ngiranya adalah lu gini, lu kan tipe pemain basket yang ganteng, jadi Mas Boy, ngerti gak sih? Mas Boy. Gua nganggapnya itu. Enggak. Gitu ya. Jauh dari itu. Gitu. Ih, gila, akhirnya kan lu tahu semua kan.